Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik. Seperti biasa, kita akan belajar tematik secara online dengan pendampingan dari video yang Ustaz buat hari ini. Nah, anak-anak seperti biasa, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa kita gunakan sehari-hari. Baik anak-anak, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah berdoa, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak soleh, kita kembali melanjutkan pembelajaran di buku tematik 2B ya. Di buku tematik 2B bermain di lingkunganku, mulai dari pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 apa aja sih nanti yang akan kita pelajari? Yaitu kita masih belajar seputar benda-benda, eh, wujud benda, lalu sifat benda dan apa namanya, ukuran benda kayak gitu ya. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Oke, sekarang silakan dibuka di halaman 26 ya anak-anak soleh. Silakan dibuka di halaman 26. Nah, ini di halaman 26-nya ini. Sebentar. Nah, iya. Halaman 26 adanya di sini sayang. Oke, silakan dibuka, kita baca bersama-sama. Ino dan Arin adalah kakak beradik yang selalu rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling membantu. Ayah dan ibu sangat menyayangi mereka. Ayo mendengarkan. Arin sedang asyik bermain balon. Tiba-tiba balon meletus. Arin menangis terseduh-seduh. Ino berjanji meniup balon yang baru untuk Arin. Oh enggak. Mengapa kamu menangis, Arin? Hu. Balonku meletus, Kak. Nah, itu kata si Arin ya, nangisnya gitu. Sudah, jangan menangis. Nanti kakak tiupkan balon yang baru. Terima kasih, Kak. Coba amati temanmu meniup sebuah balon, apa yang ditiupkan ke dalam balon, bagaimana bentuk balon setelah ditiup. Nah, balon aslinya dia cuman bentuknya seperti karet gitu ya. Nah, karet yang kecil begitu, tapi setelah ditiup bisa jadi membesar. Nah, apa yang ditiup ke dalam balon? Iya betul, udara atau angin ke dalam balon. Sehingga balon itu bertambah besar karena anginnya juga semakin banyak mengisi apa? Mengisi dalam balon itu. Nah, itulah yang disebut apa yang dimaksud dengan sifat dari benda gas atau ya benda gas yang salah satunya ialah udara dan angin. Dia itu menempati ruangannya. Banyak contohnya seperti balon atau plastik yang paling gampang ditemui itu plastik. Kamu bisa dicoba, nanti Ustaz akan coba praktekkan setelah ini. Jadi plastik itu juga sama, bisa ditiup, lalu dia akan menggembung. Ada apa di dalamnya? Ada udara. Bisa kelihatan nggak Ustadz? Tidak kelihatan. Udara itu sifatnya tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Nah kayak gitu anak-anak soleh. Ketika balon ditiup, udara akan masuk ke dalam balon. Balon akan menggelembung. Udara menempati ruang di dalam balon. Udara akan berbentuk seperti balon. Nah, bentuk udara itu apa? Bentuknya itu ya seperti balon itu sendiri atau seperti tempatnya. Misalnya mengisi ke dalam plastik berarti bentuknya itu seperti plastik. Begitu. Udara merupakan benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruang di dalam balon. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon
akan menyesuaikan bentuk seperti balon. Berilah tanda centang sifat benda gas. Apakah benda gas bentuknya tetap? Apakah mengisi ruang yang kosong? Apakah menekan segala arah? Bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Iya, betul ya. Silakan di checklist. Kalau yang bentuknya tetap ini tidak ya, karena bentuknya tetap itu ialah sifat dari benda padat. Karena kalau benda gas, dia berubah-ubah. Ya, bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya atau menyesuaikan tempatnya. Kalau tempatnya balon maka dia menyesuaikan balon. Tapi kalau benda padat, contohnya benda padat ialah nih mouse, gampang, paling gampang tuh mouse. Mouse ini Ustadz pakai buat menggerakkan laptop, bentuknya seperti mouse, nggak akan berubah. Ustadz pindahin ke tangan kiri juga dia tidak akan berubah. Ustadz taruh di sini juga dia tidak akan berubah, ditaruh di buku tidak akan berubah. Maka dia bentuknya tetap, kecuali dirusak. Nah itu tidak termasuk dengan sifat yang apa sifat yang tadi ya gitu, bahwa kalau udah dirusak bentuknya berubah Ustadz, ya iya gitu. Tapi kan kita kan nggak bilang dirusak gitu. Mouse yang ini sama juga dengan bentuk benda padat yang lainnya, misalnya buku. Buku ini ketika ditaruh di meja, di tas, itu semuanya sifatnya sama, tidak akan berubah. Oke, sekarang kita langsung ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 28 ya, di halaman 28. Ayo diskusi. Keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Ayah dan ibu membimbing anak-anak. Anak-anak pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Contoh aturan di rumah yang lain adalah 1. Menghormati orang tua. 2. Belajar setiap hari. 3. Menjaga ketertiban dan ketenangan. Dan yang keempat, rukun dengan sesama anggota keluarga. Nah ini aturan yang ada di rumah sayang. Jadi kamu praktikan lalu kamu terapkan di rumah kamu, bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah tugas kita ialah belajar setiap hari, lalu menjaga ketertiban, tidak membuat ribut, tidak bertengkar, tidak membuat gaduh. Lalu rukun dengan sesama anggota keluarga. Contohnya rukun sama kakak atau sama adik, gitu ya. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Jika tidak ada aturan, suasana rumah menjadi kacau. Diskusikan bersama temanmu, siapa saja yang wajib mematuhi aturan di rumah? Siapa saja? Semua anggota keluarga wajib mematuhi aturan di rumah. Sebutkan contoh membantu ibu di rumah. Biasanya kamu kalau membantu ibu di rumah ngapain? Tulis di sini. Apa yang akan terjadi jika tidak ada aturan di rumah? Nah, kalau nggak ada aturan di rumah, apa yang terjadi? Tulis di sini. Untuk apakah aturan yang dibuat di rumah? Buat apa sih ada aturan di rumah tuh? Supaya apa? Gitu, tulis di sini. Sebutkan aturan bila kita bermain di rumah. Karena kalau kita main di rumah, misalnya main Lego atau main sepeda atau main robot-robotan, aturannya apa? Ada aturannya. Yang paling sering ataupun yang paling wajib aturan ketika kita bermain ialah membereskannya kembali. Nah ini yang sering anak-anak malas melakukannya. Jadi dia senang mainnya saja, tapi tidak mau membereskannya kembali. Nah itu wajib ya anak-anak. Jadi kalau kamu main robotan, main legoan boleh saja, tapi setelah bermain dibereskan kembali. Nah itu saya. Nah, ini coba perhatikan gambar berikut, beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap menaati aturan. Nah, mana yang menaati aturan gambar yang ini? Apa nih gambar siapa lagi ngapain? Lagi berebut ya ini kalau nggak salah berebut remote. Nah, ini menunjukkan sikap menaati aturan atau enggak? Nah, tidak. Nah, ini bersalaman kepada orang tua ketika ingin berangkat ke sekolah, iya atau tidak? Nah, tinggal di checklist yang termasuk dengan menaati aturan. Nah, terakhir, bagaimanakah aturan yang ada di dalam rumahmu? Coba tuliskan dalam kotak berikut. Aturan di rumahku, aturan di rumah kamu masing-masing ya. Jadi kalau kamu tuh setiap rumah pasti Umi sama abinya
menerapkan aturan ataupun menerapkan hal-hal yang kamu boleh lakukan dan kamu sebaiknya tidak lakukan di rumah. Apa saja? Contohnya satu, misalnya contohnya satu itu tidak boleh menonton televisi terlalu lama. Contoh ya. Terus yang kedua misalnya aturan tidak boleh bermain terlalu lama. Nah itu setiap rumah biasanya beda-beda ya. Setiap rumah biasanya beda-beda, maka kamu tuliskan aturan yang ada di rumah kamu masing-masing. Minimal berapa nih? Minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6, berarti minimal 3 saja. Minimal 3 saja aturan yang ada di rumah kamu. Nah kalau misalnya sudah, kalau misalnya Ustaz lebih dari 3 boleh nggak? Boleh banget ya. Mau 5 boleh nggak Ustaz? Boleh ya. Dah, anak soleh untuk pembelajaran 5 kita sampai di sini ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Ustadz Keji. Insya Allah nanti kalau bisa Ustadz akan jawab. Baik anak soleh, kita akhiri pertemuan di pembelajaran 5 ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Ustaz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.